Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah pembacaan dengan sebuah tema. Apa yaitu temanya ya? Temanya adalah tak bisa ia dapatkan dari yang lain, hanya ada di kamu. Tak bisa ia dapatkan dari yang lain, hanya ada di kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana energi hubungan kalian? Oke. Kebahagiaan, semua mimpi yang jadi nyata. Nah, jadi kalau Sora lihat di sini, apa yang dirasakan sama orang ini yang mungkin tidak bisa dia dapatkan dari yang lain, itu jelas adalah sebuah kebahagiaan yang sangat besar. Ya, jadi di sini dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebesar itu yang dia terima dari kamu adalah yang paling besar, yang paling terpenuhi, yang paling dalam tanda kutip konteksnya sempurna buat dia. Dan kamu juga banyak memberikan dia positivity dalam hidupnya dia. Ya, kamu mengajarkan dia dan membantu dia untuk merasakan kepuasan batin. Kepuasan batin dalam mencari suatu relationship, kepuasan batin dalam menerima sebuah kasih sayang. Ibaratnya semua rasa cinta, semua rasa kebutuhan emosi jiwanya dia, itu semua dipenuhi secara maksimal sama kamu yang tidak dia temukan di orang lain. Ya, tidak mungkin tidak sepenuhnya bisa dipenuhi sama orang lain. Oke. Dan di sini dia juga melihat adanya, ya, yang hanya bisa ditemui dari kamu adalah sebuah koneksi jiwa yang tidak bisa terlihat dari orang lain lagi bisa dia temukan. Sebuah komitmen jiwa yang sangat bersatu, sebuah koneksi yang hanya dengan kamu yang cocoknya, ya. Di sini ada komitmen dan koneksi jiwa yang hanya bisa dia dapatkan yang paling pas sama kamu, ya. Jadi jiwanya dia itu merasa yang paling klop, yang paling cocok itu memang sama kamu, ya. Jadi ada batin dia yang sudah dia rasakan, sudah bisa dia renungi. Itu memang ngomongin soal komitmen, ngomongin soal partnership, yang tektokannya, yang take and give-nya, yang saling memberi dan saling tarik menariknya paling pas itu hanya ada di kamu. Oke. Dan di sini dengan apa yang kamu berikan sama dia tidak bisa dia dapatkan dari orang lain adalah sebuah kesabaran dan sebuah ketenangan. Ya, di sini ada energi kesabaran dan ketenangan yang tidak bisa dia dapatkan dari orang lain kalau bukan dari kamu. Ya, kamu punya sikap diri mengontrol diri. Jadi ketika dia sedang dalam situasi yang dia kurang bisa kontrol diri, mungkin dia terlalu emosi, mungkin dia terlalu overwhelming dalam emosi dia, kamu yang menjadi lebih ngontrol. Kalau dia marah, kamu yang lebih tenang. Kalau dia lebih pasif, kamu yang lebih aktif. Jadi energi dari keseimbangan dan energi dari kesabaran. Jadi kamu tuh jadi seseorang yang paling bisa memahami memang benar-benar emosinya dia, tahu menangani selah-selahnya tuh gimana sih cara handle-nya dia kalau dia lagi kayak gini, gimana sih cara handle dia kalau dia lagi begitu, ya. Dan di sini dia merasa paling positif dan dalam situasi kondisi kesehatan mental yang terbaik itu hanya bisa dia temui di kamu, ya. Dan di sini koneksi terkuat perasaan, koneksi terdalam perasaan, telepati perasaan yang paling bisa dia rasakan, kelembutan dari energi rasa sayang itu sangat kuat ada di kamu, tidak bisa dia temukan di orang lain. Jadi di sini ngomongin tentang semua aspek dari yang namanya perasaan atau emosi jiwa, ya. Jadi di sini benar-benar yang tidak bisa dia dapatkan dari orang yang lain itu benar-benar tentang yang masalah tentang perasaan, ya. Bukan cuma perasaan, energi dari seorang divine feminine, energi kelemah lembutan, energi perhatian, energi taking care, itu semua hanya bisa dia dapatkan dari kamu. Energi hasrat yang kuat, ya.
yang apa namanya ada itu hanya terkoneksi kuat sama kamu. Jadi di sini memang ada koneksi dari divine feminine yang paling tepat buat orang ini, yaitu kamu. Itu yang dia rasakan. Dan yang tidak bisa dia temui lagi di orang lain adalah energi tentang adanya ikatan karma, dan memang semesta ini mempertemukan kalian. Jadi ikatan energi karma ini memang jelas dia rasakan, tidak dia rasakan dengan yang lain. Ya, dia tahu seperti semesta ini banyak mengarahkan dia ke arah kamu, ya, banyak mengarahkan hati dan pikiran dia juga arahnya ke kamu, ya. Jadi banyak directions juga arahnya ke kamu, ya. Dan di sini juga dia menyadari bahwa kamu salah satu adalah seperti suar di mana dia itu bisa mengarahkan keberuntungan dia. Ada kebaikan yang juga mungkin datang di hidupnya dia ketika dia datang ke kamu atau bersama dengan kamu, ya, yang mungkin tidak bisa dia temui di orang lain. Dan secara intuisi, koneksi secara spiritual itu memang kuat, tidak bisa dia temui di yang lain. Koneksi spiritual itu nyata adanya sama kamu, ya. Jadi koneksi ini ngomongin semua tentang area emosi, ya, yang kuat ada di sana. Sekarang kita mau coba lihat siapa sih orang ini sebenarnya? Ciri-cirinya dia siapa? Oke. Orang ini bisa saja orang yang secara vibrasi itu memang lebih rendah daripada kamu. Kenapa? Karena orang ini bisa saja orang yang sesungguhnya punya banyak sekali ketakutan, banyak sekali kekhawatiran. Dia selalu merasa insecure sama hidupnya dia, baik mungkin secara ekonomi, secara emosi, ya. Orang ini itu punya banyak kemarahan. Nah, makanya Sora bilang kan. Jadi salah satu yang bisa bikin dia happy, bikin dia tenang, ya, itu kamu, ya. Jadi kamu menyeimbangkan dengan energi vibrasi kamu, ya. Dan di sini orang ini tuh banyak yang sering sekali pesimis atau bernegatif thinking, ya. Jadi dengan kamu dia banyak bisa, tadi kan Sora udah bilang, kamu banyak bisa punya self control, membantu dia, meracing dia juga untuk mungkin berpikir lebih positif, ya, teman-teman. Karena di sini tuh orangnya cemburuan, ya. Makanya kalau kamu dekat sama yang lain dia pasti cemburu. Jadi ada beberapa yang secara vibrasi itu ngasih efek negatif sebenarnya, ya. Dan apa namanya, memang konon Sora pernah baca sebuah buku, ya. Sora pernah baca sebuah buku, lupa tapi bukunya apa, dan pernah diskusi sama temen. Kenapa sih kadang-kadang kok kita udah ada di vibrasi yang lebih tinggi, kok kita ketemu sama orang-orang yang vibrasinya kok di bawah kita, ya, Sora, gitu loh. Nah, itu sebenarnya adalah diaturkan oleh semesta ini. Kita harus bertemu dengan beberapa orang yang memang vibrasinya mungkin lebih rendah daripada kita. Apalagi kalau orangnya punya karma dengan kita. Itu memang kita harus bantu dia. Ya, mereka didatangkan untuk kita ditolong. Untuk mereka ditolong sama kita, gitu. Apalagi untuk teman-teman yang di sini mungkin ada yang praktisi juga, spiritualis juga, bisa punya energi healer juga, gitu, ya. Jadi orang-orang yang datang ke kita malah memang akan orang-orang yang vibrasinya lebih rendah, yang memang butuh untuk ditolong, gitu loh, ya. Itu memang benar apa adanya. Kenapa? Karena memang itulah gunanya kita dikasih sama Tuhan kelebihan, Tuhan kasih kita positivity, itu juga ada gunanya untuk menolong orang yang vibrasinya masih di bawah untuk ke vibrasi yang lebih tinggi, untuk orang yang energinya lebih rendah untuk bisa energinya lebih baik. Paham, ya? Oke. Beberapa di sini ada yang memang bergender perempuan, ya, bergender perempuan atau berenergi divine feminim, ada sebagian, ya. Emangnya kalau divine feminim nggak butuh feminim lain? Butuh dong, ya. Jadi walaupun kita divine feminim, seorang divine feminim tetap butuh energi divine feminim juga, ya. Dan di sini bisa saja orang ini mungkin tidak punya energi kelembutan, ya, yang mana belajar dari kamu jadi bisa lembut, ya. Dan di sini adalah orang yang mungkin ada energi yang awalnya kalian tuh cuman saling crush aja, ya. Mungkin ada rasa suka dia sama kamu, kamu suka sama dia, hanya sekedar crush aja mungkin awalnya, ya. Oke. Atau emang orang ini tuh punya satu crush sama kamu, ya. Orang ini tuh banyak tidak bisa tenang, ya, karena tadi kan Sora bilang, karena emosi dia itu banyak yang nggak positif, orang ini banyak nggak tenang, orang ini banyak nggak sabar, seperti selalu merasa gelisah, ya. Banyak energi vibrasi dia yang rendah sehingga banyak kegelisahan, ya. Dan orang ini sering terkadang tuh gampang stres, ya. Jadi kalaupun sekarang dia dalam situasi-situasi banyak cobaan, pasti dia lagi stres, ya. Sehingga kadang-kadang dia nggak sabaran, terburu-buru ngambil
keputusan. Jadi hanya tuh mikirinnya cepat keluar dari jalan keluar masalah tuh gimana sih ya. Orangnya juga gampang bimbang ya, jadi berubah ke kiri dan ke kanan. Orangnya itu kepingin menjadi yang nomor satu, orangnya itu kepingin jadi leader, dia kepingin ngatur juga ya. Dan orangnya itu tapi di satu sisi punya sebuah keinginan atau kemauan yang kuat ya. Dia pingin punya satu kemauan yang kuat ya, dan orangnya itu pingin berkorban untuk segala situasi dan segala masalah yang sedang dia hadapi. Oke. Orang ini bisa impulsif. Yang tadi Sora udah bilang, karena dia banyak tidak sabaran, banyak sekali hal-hal impulsif yang dia lakukan. Mungkin saja keputusan dia seorang relationship kalian pun impulsif, tidak banyak dia pikirkan, tidak banyak dia renungi dulu ya. Orangnya itu juga bisa saja punya banyak sekali keinginan, banyak sekali argumentasi. Orangnya itu banyak kritik di sana dan di sini itu juga ada. Ya, sehingga banyak negativity yang mungkin ada di dalam hidupnya dia. Apa yang sedang terjadi sama hubungan kalian? Apa yang sedang terjadi sama hubungan kalian? Hubungan kalian itu sebenarnya banyak hal-hal positif yang didapatkan dan banyak sekali kebahagiaan, khususnya untuk dia ya. Oke, banyak sekali hal-hal yang dia merasa sebenarnya bahagia, banyak hal-hal positif gitu loh ya. Banyak kepuasan batin di sini. Walaupun memang secara emosi dia banyak tidak tenang, banyak nggak sabar ya. Tapi sebenarnya secara perasaan dia tahu kamu salah satu menjadi pendengar yang sangat baik dan orang yang sangat positif. Ya. Dan ini adalah hubungan yang sedang sangat berfokus sama keberhasilan secara finansial. Jadi ada independence finansial. Bisa saja kamu berdealing dengan dia yang secara finansial mungkin sedang tidak bagus, mungkin sedang tidak baik gitu loh ya. Dan di sini juga ada dari dalam diri dia yang berusaha untuk bisa punya finansial yang lebih baik. Tak bisa dia dapatkan dari yang lain, hanya ada di kamu. Oke, ini juga banyak yang sedang berfokus sama masalah finansial jadinya ya, untuk menaikkan nilai finansial. Orang ini tuh banyak terluka, banyak kecewa di masa lalunya dia, banyak dikhianati oleh orang-orang kepercayaan dia. Ya, jadi dia tuh kadang-kadang lebih banyak pesimisnya daripada positifnya. Ya, jadi orang ini tuh kenapa berusaha mencari-cari yang lain mungkin ya? Karena di sini tuh dia banyak pesimis, sehingga dia itu kayak selalu menghindari satu masalah, ada kendala dikit tipenya untuk ngindar gitu loh ya, sehingga berusaha mungkin mencari pelarian yang lain, cari opsi lain gitu loh ya, karena takut sakit. Oke. Dan dia itu seperti takut, dia takut kayak dia takut yang namanya energi kehilangan. Jadi banyak emosi yang tidak keluar di sini, banyak di sini energi keserakahan, banyak energi di sini ingin memiliki secara keseluruhan karena dia tidak ingin berbagi kamu dengan yang lain. Tapi di satu sisi dia takut ya, di sini ada insecure, dia takut kehilangan kamu. Jadi di sini mungkin saja ya, secara portofolio mungkin saja kamu tuh di atas dia, baik secara mungkin kondisi ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi apapun kamu di atas dia, sehingga dia itu seperti merasa takut kehilangan. Oke. Di dalam sosial ya, tuh kan status itu penting banget buat dia dan dia pingin bisa ngontrol, dan sekarang dia merasa ada keputusasaan karena kok aku tidak bisa mengontrol ya, artinya dia merasa dia kurang power di sini. Dia makanya mencoba mungkin ya cari-cari orang lain yang di bawah kamu secara energi dan sebagainya supaya bisa dia kontrol gitu loh ya. Karena orang ini kayak dia tuh pingin punya power, pingin punya kuasa. Dia pingin tadi kan Sora udah bilang ya, dia dominan, pingin meliding gitu loh ya. Dan tapi secara situasi kan kamu di atas dia. Oke. Tapi ya, dengan adanya pembelajaran dia merenungi, dia bisa melihat adanya kamu di hidupnya dia dan sudah dia bandingkan juga dengan yang lain, tidak bisa dia temui di orang lain. Dia bisa merasakan bahwa dengan ketemu sama kamu, itu bisa banyak, dia tuh merasa lebih optimis dan positif ya. Untuk dia itu bisa lebih keluar dari ketakutan-ketakutan dia. Jadi orang ini sedang berproses untuk keluar dari segala kekhawatiran dan ketakutan dia dan stresnya dia. Karena orang ini bisa saja ya orang yang memang mungkin belum secara ekonomi belum cukup sukses, belum cukup punya power. Orang ini tuh sensitif banget
Jadi setiap gestur kecil kamu yang salah aja sama dia, salah berperilaku, salah ngomong, itu langsung kayak ngepeknya tuh berat banget ke dia. Jadi kamu salah dikit itu impactnya besar ke dia. Jadi memang kamu mesti berhati-hati sama orang yang sudah fragile seperti ini, gitu loh ya. Tapi dengan proses ini naik turun, dia semakin mengapresiasi proses pembelajaran di antara kalian, ya. Karena kamu berusaha sekali dengan bijaksana, berusaha menerima perilaku dan pemikirannya dia. Ya, jadi kamu tuh berusaha jadi orang yang lebih dewasa dan dia melihat itu semua, gitu loh ya. Dan cinta dari kamu yang tulus sih, Ten of Cups-nya sampai 2 kali. Itu membuat dia tuh jadi lebih punya confidence untuk bisa membangun cinta dan masa depan yang lebih positif, ya. Jadi dia tuh kayak merasa ada energi optimisme yang di sini terbangun, sih. Dan dia jadi sekarang sudah punya rencana yang lebih positif untuk segala sesuatu yang lebih baik. Jadi ini memang proses dalam naik turunnya. Jadi kamu tuh ketemu sama orang ini ketika dia itu memang banyak energi negatifnya, tapi dalam prosesnya ada pembelajaran, ada approaching, ada aksi lebih baik yang mau dia lakukan. Karena dia merasa ada cinta yang dia dapatkan, itu bisa merubah segala sesuatu lebih baik. Jadi suara apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Yang akan terjadi adalah ada energi clarity, ada energi komunikasi yang baru, akan ada segala sesuatu yang baru di sini, cara berpikir yang baru. Jadi ada revolusi dan evolusi pemikiran dan komunikasi. Jadi yang selama ini mungkin bermasalah dalam komunikasi, dalam bermasalah dengan daya pikir, kalau Sora lihat di sini ada perubahan karena ada energi cinta dan intuisi yang dia dapatkan dari kamu, ya. Ini ada journey baru yang akan dia jalankan dengan kamu, ya. Walaupun memang selama ini dia telah berbuat banyak hal yang tidak dia renungi secara mendalam, ya, foolish aja. Tapi di sini kalau Sora lihat ada awal baru yang ingin dia kerjakan. Dia ingin lebih banyak bisa pelajari segala sesuatu. Jadi orang ini tuh bisa belajar dari proses. Mungkin kemarin dia mencoba cari yang lain, terus habis itu dia itu proses secara emosi juga memang bermasalah secara attitude ataupun pikiran, ya. Sekarang begitu banyak adanya kamu dan apa yang tidak bisa dia temukan dari orang lain, itu membuat dia itu bisa merasakan yang namanya energi dari kamu untuk bisa berhasil dan sukses, ya. Energi banyak pembelajaran. Jadi apa yang sudah kamu tabur dan apa yang sudah kamu lakukan sama orang ini nggak sia-sia. Orang ini ada perubahannya. Orang ini akan ada awal yang baru. Walaupun memang mungkin sebelumnya ada yang beberapa ghosting kamu, ya. Sih. Dan dia merasa dengan bisa melewati segala rintangan dan segala argumen dan kalian bisa berbaikan lagi nantinya. Itu dia merasa sebagai satu pencapaian yang baru, ya, untuk bisa melewati dan proses keberhasilan dalam satu hubungan, ya. Orang ini tuh memang mungkin banyak beberapa yang melakukan kebodohan atau tindakan yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Tapi di sini ada proses untuk mulai ada perbaikan. Paham ya teman-teman? Mulai. Jadi sabar, namanya itu kan proses, gitu. Ya. Untuk kamu siapapun itu di sini ada perbaikan. Jadi apa yang kamu sudah lakukan itu sudah benar kok, on track, gitu loh, ya. Tapi Kak Sora dia nggak kayak gitu, ya udah berarti ini pembacaannya bukan untuk kamu, ya. Kita coba lihat astrologinya, ya. Pisces, Capricorn, Scorpio, Taurus, Virgo, Taurus, Leo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba ke alfabetnya. Teman-teman sambil itu jangan lupa ya, untuk teman-teman yang kepingin beli kartu, teman-teman yang pengen personal reading, teman-teman yang pengen beli gelang, atau teman-teman yang mau beli kalung, silahkan ya teman-teman di Instagram @sora_tarot, di Instagramnya Sora. Ini sudah Sora booster dengan energi healing ya teman-teman, ya, untuk membantu teman-teman mentreatment teman-teman yang punya banyak kekecewaan, teman-teman yang ingin menarik energi positif tuh pakai yang bunga ini, energi cinta kasih. Jadi buat kamu yang susah lembut itu juga boleh pakai ini, ya. Sora nggak tahu sampai kapan ada, ya. Sora akan coba ambil dan itu Sora kerjain dulu teman-teman. Diritualin ya, jadi diprosesi dulu, nggak asal cuma dijual doang, oke? FXMB CSX WGZ FHK U dan ada I. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke.
Silakan angkat untuk 1, 2, 3 pause. Oke, silakan boleh dicek alfabetnya ya. Itu aja dari Sora. Jadi kamu sudah on track kok ya. Tinggal bersabar, lanjutkan hal-hal baik yang sudah kamu lakukan sama dia, afirmasikan dan positifkan hal-hal baik. Seperti biasa kita akan baca dulu dari buku yang Sora suka banget ternyata. Waktu Sora beli buku ini, Sora nggak tahu kalau isinya ternyata seperti ini ya. Bukunya hari ini pesannya adalah orang-orang berhubungan satu sama lain menggunakan suara dan paras wajah. Suara kita harus halus dan lembut, paras kita pun harus sopan, menyenangkan dan penuh dengan senyuman, penuh senyum. Jadi teman-teman, suara yang lembut itu dan paras itu tidak harus selalu paras yang cantik, bermake up tebal, ya kan, berganteng kayak artis Korea, tapi lebih kepada sopan dan menyenangkan. Energi dan aura bisa terlihat bukan cuma dari wajah yang ganteng, tapi dari wajah yang mengandung energi positif. Saya lanjutkan, ucapkan satu kata yang tidak pantas dan orang lain pun akan menolak Anda. Berbicaralah yang tepat dan bermanfaat. Jadi ngomong yang tepat dan bermanfaat aja sama dia ya. Kalau kamu merasa omongan kamu belum ada poinnya, nggak usah sampaikan kepada dia. Jangan berbicara terlalu banyak atau terlalu sedikit. Jadi yang sedang-sedang saja. Segala sesuatu yang kita katakan harus diucapkan dengan hati-hati dan tidak menyinggung. Ya, apalagi untuk orang yang energinya masih negatif, kita salah ngomong dikit, negatif terus ya. Dengan kawan dekat, kita tidak perlu bicara terlalu rinci untuk membuat mereka mengerti. Kalau udah dekat sama kita, mereka udah paham ya. Namun orang asing mungkin tetap tidak akan mengerti sekalipun kita berbicara dengan lugas dan terbuka. Jadi kalau ngomong memang harus pelan-pelan dan berhati-hati terhadap pasangan kita atau terhadap orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih untuk pesan hari ini. Jangan lupa yang mau ke Instagram Sora_Tarot. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.